Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Mapel Pendidikan Agama Islam bersama saya Mukhlis. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mudah-mudahan tetap sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anakku yang saya cintai, untuk pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Namun sebelum kita membahas tentang kurban akikah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran tentang kurban dan akikah. Kita melihat peta konsep kurban dan akikah, yaitu pertama pengertian kurban, kemudian pengertian akikah, hikmah ibadah kurban dan akikah, dan praktek berkurban dan akikah. Pengertian kurban. Kurban adalah tindakan penyembelihan hewan termasuk dengan niat untuk beribadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan pada hari raya Idul Adha sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Ini adalah gambar hewan untuk akikah. Sekarang kita melihat syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama, hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Yang kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Yang ketiga, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. 4, untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Yang kelima, untuk unta berumur minimal 5 tahun. Untuk sapi dan kerbau minimal berusia 2 tahun. Kemudian yang ketujuh, disembelih pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini adalah hewan kurban. Ini adalah contoh atau gambar unta. Ini gambar kambing. Dan ini adalah domba. Kemudian cara pembagian hewan kurban. Hewan kurban itu dibagikan dengan keadaan mentah. Dan orang yang berkurban boleh memakan sebagian dagingnya. Sekarang kita lihat akikah. Pengertian akikah. Akikah adalah penyembelihan hewan pada hari pencukuran anak yang baru lahir dalam suatu keluarga. Penyembelihan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas anugerah anak yang diberikan. Kemudian akikah ini adalah hukumnya sunnah, dilaksanakan di hari ke-7 kelahiran bayi jika belum mampu pada hari ke-14 atau hari ke-27.
Kalau itu pun tidak mampu, boleh dilaksanakan kapan saja. Ini adalah gambar untuk pemotongan rambut bagi anak yang baru lahir. Dan sekarang kita lihat jumlah hewan yang disembelih dalam pelaksanaan akikah. Akikah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW yaitu 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Kemudian kita lihat praktek berkurban dan akikah. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan boleh orang yang berkurban atau diwakilkan pada orang lain. Yang kedua, menggunakan alat yang tajam. Yang ketiga, ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir dan selawat Nabi. Yang keempat, hewan kurban diarahkan ke hadap kiblat. Yang kelima, ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Jadi di sini ada 2 urat leher harus putus. Yang keenam, membaca doa. Ini adalah tata cara penyembelihan hewan kurban. Ini gambar orang memotong hewan kurban. Sekarang kita lihat tata cara penyembelihan hewan akikah. Yang pertama, berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. Yang kedua, menggunakan pisau yang tajam. Jadi tidak boleh menggunakan pisau yang tumpul atau tulang atau batu, tapi harus pisau yang tajam. Yang ketiga, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Keempat, membaca basmalah dan takbir. Yang kelima, memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Yang keenam, membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan melihat apa hikmah kurban dan akikah. Hikmah kurban. 1. Melatih seseorang memiliki jiwa berkurban. Karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih seseorang agar pandai bersyukur. Yang ketiga, mendidik jiwa agar tidak kikir, sekaligus peduli kepada orang lain. Yang keempat, memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Yang kelima, menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Yang keenam, meningkatkan gizi masyarakat. Yang ketujuh, menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hikmah kurban. Sekarang kita melihat hikmah akikah. Yang pertama, berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Nah, inilah materi akikah dan kurban yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan
apa yang Bapak jelaskan tadi bisa dipahami, bisa diambil hikmahnya, dan bisa dipraktekkan. Ada yang kurang jelas dari materi tadi, kalau ada Bapak minta untuk ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas kalian adalah merangkum materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Setelah itu, kalian kirim WA ke Bapak untuk membuktikan bahwa kalian sudah merangkum materi hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.